Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan baca saya yang sebelumnya dimuat di tugas besar 1 di mata kuliah Komunikasi Politik di Universitas Mercubuana, jurusan Perikanan dan Komunikasi Pemasaran. Kali ini tema yang saya akan bahas yakni dari buku Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik, karangan Nyarwi Ahmad. Untuk tema yang saya bahas itu ada di bab 11, yakni tentang perkembangan studi komunikasi politik di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi. Studi komunikasi politik di Indonesia pada awalnya tidak dipelajari secara spesifik, namun bersinggungan dengan studi yang lain. Pada era 1970-an hingga 1990-an, studi komunikasi politik dilakukan baik oleh ilmuwan atau peneliti komunikasi maupun ilmuwan atau peneliti dari bidang ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan fenomena komunikasi politik di Indonesia. Itu telah menjadi salah satu bidang kajian yang menarik bagi sejumlah kalangan dalam dan luar negeri. Komunikasi politik sebagai salah satu bidang studi berkembang di Indonesia dengan ragam dan pendekatan atau perspektif yang marak digunakan pada kurun waktu tertentu, yakni di Orde Baru. Yang akan saya bahas di sini ada Orde Baru sama Reformasi gitu. Jadi Orde lamanya itu lebih ke transisi ke Orde Baru. Untuk studi komunikasi politik kendati pun tidak banyak berkembang pada masa Orde Baru kala itu, namun sejumlah kajian telah dikembangkan oleh para ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi. Nah, di sini saya merasa hal ini sangat penting diketahui karena selain mengetahui beberapa dalam kajian studi komunikasi politik di Indonesia, ada banyak hal dalam sejarah yang perlu ditelaah gitu, dan diteliti lebih banyak sebagai bahan referensi demi perkembangan studi ini. Baik, dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa teori pada komunikasi politik. Yang pertama itu teori otoratian, di mana pers itu berfungsi sebagai produk kebenaran rezim penguasa. Nah, lalu ada libertarian, di mana pers sebagai sarana untuk mencari kebenaran berdasarkan hak-hak natural yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ada teori tanggung jawab sosial, yakni di mana pers seharusnya digunakan dan memberikan manfaat secara setara kepada warga negara, ya, diiringi dengan tanggung jawab bersama dari setiap warga negara, termasuk pemerintah dan segala jajarannya hingga ke masyarakat. Lalu ada teori komunis, di mana pers menjadi corong dan kekuatan negara dan partai komunis yang tengah menguasai negara gitu. Selanjutnya ini ada studi komunikasi politik di Indonesia. Studi komunikasi politik di Indonesia itu di era kemerdekaan hingga Orde Baru cenderung fokus pada institusi pers dan sistem pers. Jadi oleh sebab itu metamorfosis institusi pers kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan dari studi pers dan komunikasi politik. Slide selanjutnya ini ada hasil rangkuman saya dari buku yang dimaksud studi komunikasi politik di era Orde Baru. Ini ada beberapa riset dari saat itu di Orde Baru, di mana dilakukan oleh peneliti. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pada masa Orde Baru, studi komunikasi politik berfokus kepada sistem media dan pers. Jadi seperti yang tadi disebutkan, ya. Jadi kajian dikaitkan dengan sistem komunikasi dan sistem media serta fungsi media yang dipandang sebagai medium sosialisasi politik dan medium kampanye pemilu. Lalu kemudian menjelang keruntuhan Orde Baru, studi komunikasi politik terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Kemudian studi komunikasi politik bergerak makin meluas, tidak hanya pada media politik, tetapi juga keterkaitan dengan pers dan pemerintah begitu. Nah, di sini peta kajian komunikasi politik juga mulai dieksplorasi oleh sejumlah akademisi dan peneliti, jadi termasuk para akademisi yang mendapatkan pendidikan doktoral gitu. Nah, sebagai sebuah bidang kajian akademik maupun dalam praktek komunikasi politik makin mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak Orde Baru, Soeharto hingga pasca reformasi. Oke, selanjutnya, nah ini ada studi komunikasi politik di awal era reformasi. Ini sama, jadi di era awal reformasi itu ada beberapa peneliti yang meneliti mengenai kajian bidang komunikasi politik. Nah, ini ada 11 judul
atau 11 tema kajian yang dikaji saat itu oleh para peneliti dan para ilmuwan. Oke, dilanjut. Nah, ini menurut Effendi Ghazali tahun 2004 itu sebenarnya dari perkembangan politik komunikasi merupakan sebuah lompatan yang cukup besar terkait pengalaman sejarah sosial politik di Indonesia yang telah kaya dengan pengalaman penindasan terhadap media dan kontrol terhadap kebebasan pers. Jadi sebenarnya katanya pasca reformasi Indonesia sebenarnya memerlukan dua arah atau lompatan sekaligus dalam mengejar ketertinggalan di bidang komunikasi politik tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini ada studi komunikasi politik di pasca reformasi. Di pasca reformasi ini kajian-kajian komunikasi politik, pers dan lain-lain kan bebas-bebasnya gitu. Nah, jadi ada banyak sekali kajian yang dilakukan di era pasca reformasi ini hingga sekarang tentunya ya. Semakin berkembangnya partai politik, semakin berkembangnya jejaring sosial media, jadi kajian komunikasi politik itu semakin beragam gitu sampai saat ini begitu. Dan ini salah satu yang saya temukan di buku yang saya baca di bab 11. Nah, ini ada 16 judul atau 16 topik dari kajian tersebut. Dan ini salah satu faktor maraknya studi komunikasi politik pasca reformasi. Jadi pertama itu ada menguatnya peran media, tidak hanya sebagai media yang menjadi arena komunikasi politik, akan tetapi juga kian menjadi aktor politik penting yang mengkonstruksikan realitas politik dan citra politik. Yang kedua itu politik komunikasi juga semakin berkembang seiring dengan menguatnya peran konsultan ya. Jadi banyak konsultan gitu politik yang memberikan jasa layanan konsultasi dalam menggerek citra dan pengaruh parpol atau elit politik yang biasanya kerap dilaksanakan sebelum pemilu atau sebelum pilkada gitu. Dan ketiga ada perubahan lingkungan politik yang lekat dengan nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan kapitalistik kian menjadi pragmatisme politik makin menguat gitu. Nah, ini ada politik komunikasi sebagai salah satu perspektif baru dari studi komunikasi politik dikembangkan dalam beberapa topik penelitian saat ini ya, di antara lain politik komunikasi parpol, politik komunikasi pemberitaan media, politik komunikasi kandidat capres, cawapres dan kepala daerah, politik komunikasi artis dalam arena pemilu dan pilkada, banyak banget contohnya di Indonesia ya. Lalu ada branding nasional dan politik komunikasi internasional. Kesimpulan yang saya ambil dari hasil setelah saya membaca buku tersebut di chapter 11 gitu. Nah, ini studi komunikasi politik merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat unik. Jadi pada awalnya studi ini tidak dipelajari dengan spesifik ya, namun seiring berkembangnya waktu, studi ini merupakan studi yang dinilai cukup penting melihat dari beberapa aspek yang mencakup tatanan kenegaraan dan beberapa aspek penting seputar komunikasi itu sendiri. Jadi studi komunikasi politik memungkinkan kita mempelajari sejarah politik sekaligus ya, sejarah politik di Indonesia sekaligus referensi dalam perkembangannya di masa yang akan datang gitu. Jadi sejarahnya ngambil dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Jadi masa ke masa tuh kita bisa belajar lewat komunikasi politik, apapun yang terjadi di Indonesia dan pola komunikasinya bagaimana, penyebaran komunikasinya bagaimana, dan juga sebagai referensi untuk perkembangan komunikasi politik yang akan datang. Kan sekarang udah industri 4.0 dan termasuk sosial media itu memegang pengaruh penting dalam komunikasi politik, khususnya parpol, partai politik ataupun elit-elit yang akan mencalonkan dalam pemilu ataupun pemilu kada. Itu biasanya mereka mengait perhatian mereka itu dari komunikasi politik di bidang sosial media. Jadi untuk sasaran untuk kaum milenial gitu ya. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.